Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di malam ini untuk bisa melanjutkan pembahasan kita, ya, pembelajaran kita, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih dalam pembahasan yang sama, yaitu mad far'i, bagian yang jaiz, ya. Di mana kita ketahui bersama bahwa mad far'i ini merupakan mad yang dihukumi dibaca dengan kadar 2 harokat lebih. Akan tetapi kadar tersebut ternyata dijelaskan lebih detail lagi oleh para ulama, yang dimana mad far'i sendiri tadi memiliki hukum menjadi 3 hukum. Yang pertama adalah wajib, yang kedua itu jaiz, yang ketiga lazim. Wajib artinya adalah mad far'i yang dimana hukum tersebut, yang bagian wajib ini harus dibaca 2 harokat lebih. Adapun yang jaiz adalah mad far'i yang dibaca 2 harokat lebih, namun tidak mengapa untuk dibaca 2 harokat saja. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai mad far'i bagian yang jaiz, beberapa hukum mad. Di antara yang kita sudah bahas adalah mad jaiz munfasil, ya. Di mana mad jaiz ini karena dia masuk bagian far'i yang jaiz, maka dia dibaca 2 harokat lebih, namun tidak mengapa dibaca 2 harokat saja. Begitu pula pada hukum mad silah tawilah. Ya, mad silah tawilah ini dihukumi dengan mad far'i yang jaiz. Dia boleh dibaca 2 harokat lebih dan juga tidak mengapa dibaca 2 harokat saja. Seperti contohnya dan soal humazah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahsabu annama lahu akhladah. Boleh dibaca 2 dan hukum asalnya 2 harokat lebih. Yahsabu annama lahu akhladah. Ya, jadi asalnya 2 harokat lebih, namun karena dia masuk kategori mad far'i yang jaiz, maka boleh kita membaca 2 harokat saja. Namun dengan syarat tadi, dengan syarat harus serempak. Bila mad silah tawilahnya itu 2 harokat, maka mad silah tawilah yang lainnya pada tempat yang lain pun harus dibaca 2 harokat. Tidak boleh dicampur aduk. Bagian ayat yang pertama itu misalkan 2 harokat, bagian ayat yang keduanya 4 harokat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, mad silah tawilah termasuk bagian dari mad far'i yang jaiz. Begitu pula pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai mad arid lisukun. Ya, di mana mad arid lisukun sebagaimana perkataan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan wa mithlu dza'in arados sukun. Dan di antara hukum mad far'i yang jaiz adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu adalah apabila ada huruf mad bertemu huruf yang sukun ketika waqaf. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Mi-nya itu kan mad. Dan ternyata setelahnya ada huruf yang sukun karena waqaf. Maka namanya mad arid lisukun. Hukum asalnya dia dibaca 2 harokat lebih. Sehingga kita baca Rabbil alamin. Namun juga karena dia masuk bagian jaiz, boleh kita baca 2 harokat saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, kalau 2 harokat semuanya harus 2 harokat. Nggak boleh dicampur aduk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Nah, ini tidak diperbolehkan. Harus serempak. Kalau yang pertama 2 harokat, ya semuanya harus 2 harokat. Kalau yang pertamanya 4 harokat, ya semuanya harus 4 harokat. Jadi nggak boleh ya mencampur adukan riwayat. Nah, terakhir pada pembahasan itu adalah pada mad arid lisukun. Insyaallah pada malam ini kita akan membahas mad far'i yang masuk kategori yang jaiz, yaitu adalah madlin. Kita tidak asing dengan istilah madlin ya atau madlayin. Apa itu madlin? Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, beliau mengatakan wallinu minhal ya wa wawun sakana atau sukkina inin fitahun qabla kullin u'lina. Madlin atau lin adalah apabila ada wawun wa yaun sukkina atau sakana. Apabila ada wawu dan ya dalam kondisi yang sukun, mati. Ya, inin fitahun qabla kullin u'lina. Ya sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, untuk madlin yang dimasukkan kategori yang far'i ini adalah apabila ada madlin bertemu setelahnya huruf yang mati dalam kondisi waqaf. Contoh misalkan li'ilafi Quraisy. Nah, di situ kan ada madlin ya. Madlinnya itu kan roi, ro-nya fathah. Setelahnya ada ya mati. Nah, ini namanya lin. Dan madlin yang masuk kategori far'i ini adalah ketika madlin ini berjumpa huruf yang mati karena waqaf berhenti. Jadi setelah ya itu ternyata ada huruf shin. Ya, yang dalam kondisi mati, maka ini harus dibaca lin. Lin itu apa? Lin itu harus dibaca 2 harokat lebih, namun juga dia boleh dibaca 2 harokat saja. Jadi kita boleh baca li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, kalau lebih dari 2 harokat, semuanya harus lebih dari 2 harokat. Kalau 2 harokat, semuanya harus 2 harokat. Contoh, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. 2 harokat semua. Ya. Dan yang harus kita garis bawahi juga adalah dalam membaca madlin. Madlin ini kan terdapat 2 kata ya. Mad itu artinya manjang, memanjang. Lin itu artinya lunak atau lembut. Artinya adalah dalam memanjangkan huruf lin itu kita harus membacanya kefiyah tata caranya adalah dengan lembut. Tidak dihentak. Contoh. Li'ilafi Quraisy. Jangan dihentak. Cukup dialirkan dengan lembut. Li'ilafi Quraisy. Biarkan mengalir begitu saja. Tidak usah dihentak. Karena kalau dihentak, khawatirnya itu seperti halnya huruf yang bertasydid. Nah, makanya hati-hati dalam membaca madlin ini. Sehingga madlin ini adalah apabila ada waw mati atau ya mati, sebelumnya ada huruf berharokat fathah, ya, dalam kondisi setelah linnya ini ada huruf yang sukun karena waqaf, ya, di akhir ayat. Maka seperti contoh tadi, ya, dan contoh yang lainnya, contohnya adalah di surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raib. Nah, itu juga termasuk. Ya, kalau kita berhenti. Ya. Kalau kita berhenti maka boleh dibaca 2 ya hingga 4 dan 6 harokat. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita perhatikan bahwa tadi sebagaimana disebutkan madlin ini masuk kategori mad far'i yang jaiz. Ya, artinya adalah dia boleh dibaca hingga 4-6 harokat dan dia juga boleh dibaca 2 harokat saja. Yang terpenting adalah yang perlu digarisbawahi bahwa dalam membacanya kita harus diratakan, disamaratakan. Kalau memang kita ingin baca lebih dari 2 harokat, misalkan contohnya 4, maka semua ayat-ayat berikutnya pada madlin itu harus 4 harokat semua. Namun bila kita pada bacaan yang pertamanya madlinnya itu 2 harokat, maka semuanya juga harus 2 harokat. Nah, yang salah adalah pada posisi yang pertama 2 harokat, sisi yang kedua 4 harokat. Nah, ini salah. Ya, salah dalam apa? Dalam mencampur adukan riwayat. Ini tidak diperbolehkan.
Ya, karena kita mengenal istilah eh, imam, kemudian yang merawikan, kemudian jalurnya, ya. Ini harus kita pahami. Jadi ada yang dibaca 2 harokat lebih, ada yang dibaca 2 harokat saja. Intinya adalah tidak boleh mencampur adukan riwayat. Itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian berikutnya ini adalah jadi mad jaiz ini sudah selesai. Mad jaiz, mad far'i bagian yang jaiz ini sudah selesai. Tadi hukum-hukum mad yang masuk kategori mad far'i yang jaiz itu yang pertama mad jaiz munfasil. Yang kedua mad silah tawilah. Yang ketiga mad arid lisukun. Dan yang keempat adalah madlin. Berarti 4 hukum saja. Jadi kalau kita ulas kembali ya nostalgia pembahasan yang sebelumnya, itu mad far'i bagian yang wajib itu cuma ada 1 mad doang yang masuk kategori itu. Yaitu apa? Mad wajib mutasil saja yang masuk bagian yang wajib. Cuma 1. Jadi mad wajib itu kita wajib harus membaca lebih dari 2 harokat. Nggak boleh 2 harokat. Karena tadi istilah wajib itu kan artinya apa? Wajib, harus. Dan mad far'i bagian yang jaiz itu ternyata ada beberapa lebih banyak hukumnya. Hukumat yang masuk kategori itu. Di antaranya tadi mad jaiz munfasil, kemudian mad silah tawilah atau mad silah kubro. Yang ketiga adalah mad arid lissukun. Yang keempat adalah madlin. Nah itu. Nah kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Tuhfatul Atfal, itu biasanya di akhir itu di bab pembahasan mad far'i ini kenapa di situ ada pembahasan mad badal. Nah, kita belum bahas mad badal ya. Jadi mad badal itu kan artinya apa? Badal itu pengganti, menggantikan, ya. Nah, adapun kalau secara istilahnya adalah apabila ada hamzah setelahnya itu huruf mad. Makanya ada sebuah kaidah disebutkan mad badal itu apa? Kullu hamzin mamdud. Setiap hamzah yang panjang itu namanya mad badal. Setiap hamzah yang panjang itu namanya adalah mad badal. Contoh, amanu. Kalau kita melihat di Mushaf Madinah kan ada hamzah, setelahnya alif. Dan hamzahnya harokatnya fathah. Nah, ini namanya mad badal. Ya. Kemudian imana, i-nya hamzahnya kasroh, setelahnya ya mati. Nah, mad badal ini walaupun diurutkan pada posisi mad far'i, namun nyatanya dia itu ternyata bukan bagian mad far'i gitu loh. Namun dia masuk kategori mad asli. Yaitu berapa harokat mad asli? 2 harokat saja. Nah, kemudian akan tapi kalau kita melihat dalam qiraat yang lain, contoh misalkan qiraat Imam Warsh An-Nafi'. Jadi ada qiraat, kita kan di Indonesia ini menggunakan qiraat atau riwayat yaitu Hafs an Asim, yaitu dari Imam Hafs, dari Hafs ini dari Imam Asim dari jalur Syatibiyah. Nah, kalau kita menggunakan Hafs ini kan, maka mad badal ini dibaca 2 harokat. Contoh tadi aman, contohnya wa minan nasi man yaqulu aman. Nah, itu kan 2 harokat ya. Tapi kalau dalam riwayat namanya Warsh dari Imam Nafi, jalurnya namanya Al-Azraq. Ya, karena ada Al-Azraq, ada Al-Asbahani riwayatnya. Nah, itu dalam jalur Azraq itu, Warsh An-Nafi' itu membaca mad badal hamzah itu dengan bacaan yang lebih panjang. 4 sampai 5 harokat. Contoh, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, jadi dibaca panjang. Itu kalau dalam riwayat apa? Warsh An-Nafi bi tariqil Azraq, dalam jalur Azraq. Nah, jadi kalau dalam jalur Azraq memang dibaca dibaca panjang. Akan tapi kita dalam riwayat Hafs kita biasa di Indonesia, di Mekah, Madinah, karena kan kita menggunakan qiraat bacaan yang sama, maka setiap hamzah itu dibaca 2 harokat, ya. Kecuali nanti kalau apabila ada sebab mungkin yang menyebabkan dia akhirnya dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Nah, itu yang harus kita pahami bersama mengenai mad badal. Sehingga rangkuman dari pembahasan kita mengenai mad far'i ini adalah bahwa secara umum saja ya mad. Mad itu terbagi menjadi 2. Ada mad asli, ada mad far'i.
Mat asli itu adalah hukum mat yang dibaca 2 harokat saja, sehingga nggak boleh lebih. Adapun mat far'i itu adalah mat yang mat yang dibaca 2 harokat lebih. Namun ternyata mat far'i yang tadi bermakna 2 harokat lebih, ternyata secara detailnya di situ ada penjelasan lebih lagi. Yaitu apa? Ternyata ada terbagi menjadi 3 bagian mat far'i ini. Yang awalnya dihukumi dibaca 2 harokat lebih. Ada 3 hukum sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman, lil mad ahkamu thalathatun tadum wa hiyal wujub wal jawaz wal luzum. Ternyata mat far'i ini ada yang wajib, artinya mat far'i yang harus dibaca 2 harokat lebih, ada mat far'i yang jaiz, yaitu mat far'i yang dibaca 2 harokat lebih namun tidak mengapa dibaca 2 harokat. Bedanya mat far'i yang jaiz dengan mat asli, kalau mat asli ini memang 2 harokat. Tapi kalau mat far'i yang jaiz asalnya lebih dari 2 harokat, namun tidak mengapa kita membaca dengan 2 harokat saja. Adapun bagian yang ketiga yang luzum, yang lazim, itu adalah yang dibaca 6 harokat lebih. Nanti insyaallah bagian yang lazim ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Jadi cukup kepo dengan pembahasan nanti lazim, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi itu ya, pembahasan-pembahasan mengenai hukum-hukum mat. Ada yang asli, ada yang far'i. Kemudian ternyata mat itu kan banyak. Ada contoh misalkan mad asli, mad tabi'i misalkan. Kemudian ada mad iwad. Nah, saya belum bahas mad iwad. Mad iwad itu adalah apabila ada huruf harokatnya fathatain. Setelahnya ada alif di akhir ayat atau ketika waqaf berhenti. Maka posisinya kalau dalam kondisi itu fathah yang satunya dihilangkan. Jadi seakan-akan seperti fathah saja. Yang secara tulisan adalah fathah tain, 2 fathah. Contoh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau kita perhatikan di dalam Quran, itu kan tulisnya tawwaban. Tawwaba. 2 harokat. Tawwaban. Cuman karena kita berhenti, itu yang mengakibatkan disebut dengan mad iwad. Yaitu dihapus 1 fathah. Sehingga kita baca tawwaba. Nah, mad iwad itu namanya. Sehingga hukum mat yang masuk kategori mat asli adalah mat tabi'i, kemudian tadi mat badal, dan kemudian mat iwad. Jadi mat iwad itu harus dibaca 2 harokat. Jangan lebih. Ini biasanya, ini juga bagi imam ya, para imam, biasanya kalau ingin ruku, ya, karena pengen ruku dipanjangin sebagai tanda bahwa mau ruku. Contohnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Karena mau ruku. Itu kan lebih dari 2 harokat. Iya. Tidak diperbolehkan. Ini menyelisih kaidah. Makanya tetap sebuah kesalahan. Tetap, walaupun mau ruku, mau sujud, ya tetap kita harus sesuai kaidah, yaitu 2 harokat saja. Innahu kana tawwaba. Sudah langsung ruku. Nah ini seringkali ya, kalau mau ruku itu biasanya dipanjang-panjangin. Yaitu sebagai tanda mau ruku nih. Kalau mat arid disukun nggak apa-apa? Mat arid disukun tidak masalah 2 harokat. Tidak masalah. Asalkan semuanya harus 2 harokat. Jangan ditimpang tindih. Jangan gitu. 2, jangan 4, 2, 4. Jangan. 2, 2 semua. 4, 4 semua. Nggak boleh 2, kemudian 4, 4, 4. Nah, nggak boleh. Seperti itu. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi intinya boleh 2 harokat bagian yang jaiz tadi. Asalkan tadi harus serempak. Tidak boleh berbeda. Ya seperti contoh tadi, alhamdulillahi rabbil alamin, 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim, 2 harokat juga. Maliki yaumiddin, 2 harokat juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 2 harokat. Seperti itu, nggak boleh di pertama 2 harokat, berikutnya 4 harokat. Nah ini tidak diperbolehkan. Mencampur adukan yang namanya riwayat. Riwayat itu bagaimana cara kita baca Quran dengan sanatnya gitu loh. Itu yang harus kita pahami bersama. Terkadang gitu, orang sudah tahu karena belum tahu secara detailnya, langsung dipraktekkan saja. Udah 24 semuanya dibedakan. Padahal harusnya serempak. Itu saja mungkin pembahasan kita. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu yang lazim insyaallah ta'ala. Barakallahu fiikum. Masya Allah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma ma ba'du. Nah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala di sesi yang kedua ini kita akan membahas dan mengkaji dan menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam surah Al-Syarah atau Al-Insyirah, ya. Bisa disebut dengan surat Asy-Syarah atau juga Al-Insyirah. Perhatikan di situ, kita akan membaca dulu 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, perhatikan di ayat yang pertama. Di situ ada alamna, ada mim mati, ketemu setelahnya itu huruf nun. Nah, apabila ada mim mati ketemu nun, itu adalah idhar syafawi. Jadi kita harus membaca jelas mimnya. Namun kejelasannya tetap juga kita menjaga aliran suaranya. Ya, karena mim memiliki sifat yang namanya tawasud. Ya, sehingga kita tahan sebentar. Alam nash, alam nash, alam nash. Cukup ketika bibir atas dan bawah itu menyentuh. Alam nash. Alam nash. Sebentar aja untuk idhar, ya, untuk idhar syafawi. Adapun kalau untuk idgham mimi, ya, untuk ikhfa syafawi, maka ditahan rapatnya. Contoh, tarmihim bihija. Nah, bedanya cuman masalah lama tidaknya. Kalau idhar syafawi itu dialirkan sebentar saja, namun untuk ikhfa kemudian idgham mithla atau mimi maka lebih dari idhar syafawi. Kemudian berikutnya hati-hati di shin dan ha. Nashrah. Nah, shin sama ha ini 2 huruf sakinatan, 2 huruf yang sukun. Nah, kemudian kita harus fokus pada sifatnya. Shin sama ha ini sama-sama memiliki sifat namanya adalah hamas. Dan sama-sama memiliki sifat namanya rokhawah atau rikhawah. Sehingga kita harus mengalirkan disertai dengan desisan. Sebab banyak orang yang menghilangkan alirannya. Contoh, alam nashrah laka sadrak. Harusnya alam nashrah laka sadrak. Nashrah laka, nashrah laka. Jadi tetap aliran itu harus jelas. Makanya usahakan bagi pemirsa maupun kita semua di sini ketika membaca atau ketika belajar tahsin, usahakan bacaannya dipelankan, bukan suaranya. Ya, tapi bacaan kecepatannya itu dikurangi, jangan terlalu cepat. Standar saja, kalau bisa lebih pelan lagi agar melatih keterbiasaan pengucapan itu dengan jelas, baik dari sisi makhrajnya maupun sifatnya. Ya, dilatih. Alam nashrah laka sadrak. Nah, jadi tadi ada shin dan ha. Dialirkan disertai dengan apa? Hembusan udara atau disebut dengan hamas atau biasa kita istilahkan dengan desisan. Dan berikutnya adalah sadrak. Nah, untuk kalimat sadrak itu kan berarti kaf itu kan ada di akhir, ya, di akhir ayat, di kata yang terakhir. Nah, di situ ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dalam membaca kafnya itu boleh langsung kita hameskan. Contoh, alam nashrah laka sadrak. Langsung. Tapi ada ulama yang mengatakan syiddah dulu, karena kaf itu kan punya sifat syiddah. Syiddah itu rem mendadak. Contoh, alam nashrah laka sadrak. Jadi sadrak baru dihameskan. Jadi ditahan dulu. Sadrak. Nah, intinya adalah dua-duanya diperbolehkan.
Kalau kita ingin ngambil aman, ya langsung dihameskan. Ya, alam nashrah laka sadrak. Langsung. Ya, jadi seperti itu. Usahakan kalau dalam latihan tahsin, ambil yang tersulitnya. Kalau dalam latihan, agar kita jangan mengandalkan yang mudah. Agar kita nanti bisa dua-duanya. Nah, baru mungkin ketika kita mengaji sendiri atau murojaah, ya silahkan mangga bisa menggunakan yang mudah. Yang terpenting kalau dalam latihan tahsin, usahakan yang sulitnya. Agar kita terbiasa, sehingga nanti yang mudahnya pun akan bisa, jauh lebih bisa. Ya, jadi yang bukan sulit ya, yang cukup menantang adalah yang kedua tadi, yaitu apa? Ditahan dulu, baru dihameskan. Ya, sadrak. Sama seperti tak juga sama, tak demikian. Nah, maka seperti itu. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan wara'i syiddatan bikafi wabita. Hati-hati pada sifat syiddah di huruf ka dan ta. Nah, itu tadi. Maka intinya adalah dua-duanya boleh. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita menyalahkan yang satu dan membenarkan yang dua, atau mungkin sebaliknya. Intinya dua-duanya itu sama. Ya, dua-duanya sama, silahkan mau ngambil manapun. Jadi boleh yang sadrak, boleh juga yang sadrak. Ditahan dulu. Kemudian berikutnya yang kedua adalah wa wada'na. Nah, di situ ada dua waw. Ini kadang kalau ada huruf yang kembar, yang sama, di posisi yang sama, ini berarti kan wawa. Itu berarti disebut dengan idgham mutamathilain kabir. Kalau kabir itu maksudnya ada dua huruf yang sama hurufnya, harokatnya hidup dua-duanya. Kalau yang soghir kan, yang pertama mati harokatnya, yang kedua hidup. Ini sama-sama hidup. Jadi hati-hati dijelaskan wa wada'na, jangan sampai wa wada'na, wa wada'na, wa wada'na. Nah, jangan buru-buru. Wa wada'na, wa wada'na. Hati-hati. Terkadang ini karena huruf yang sama, berdampingan, itu pengennya cepet aja. Ya, harusnya pelan. Karena tadi dikhawatirkan tidak jelasnya pengucapan huruf itu. Jadi pengucapan yang baik itu adalah di mana dia harokat dan hurufnya jelas. Ya, sehingga jangan lebur, jangan wa wada'na, wa wada'na, wa wada'na, jangan wa wada'na, wa wada'na. Nah, wawunya jelas. Dialirkan ya. Betul. Nah, kemudian da'na. Ada huruf ain. Ain itu sama sifatnya seperti nun mati dan mim mati. Sama-sama yang dialirkan sebentar. Ya, wa wada'na ang, wa wada'na ang. Nah, kemudian ada nun. Nun di situ harokatnya fathah, setelahnya alif. Ini namanya adalah mad asli atau mad tabi'i. Jadi dibaca berapa? 2 harokat saja. Namun ternyata banyak sekali saya dengar itu ya, terutama ketika mengajarkan tahsin ya. Atau ketika tafsir itu kan kadang kita baca dulu ayatnya. Itu terkadang ketika baca na, itu baiknya menyangka huruf setelahnya itu hamzah. Wa wada'na angka. Harusnya kan apa di situ? Harusnya adalah ain. Sehingga banyak yang membaca nunnya itu lebih dari 2 harokat. Contoh, wa wada'na ang. Jangan dibaca 2 harokat lebih. Karena mat ini masuk kategori yang 2 harokat saja. Sehingga dibaca wa wada'na ang, na wa wada'na ang, langsung. Kemudian berikutnya nun mati di situ ada ketemu kaf. Ini namanya adalah ikhfa. Kalau ikhfa artinya berarti disamarkan. Kalau bahasa kita diengkan. Nah, cuman engnya kaf ini ya adalah langsung langsung. Contohnya wa wada'na anka. Jadi beda antara wa wada'na anka dengan wa wada'na anka. Itu berbeda. Betul. Kalau yang kedua itu sama-sama tipis aslinya, cuman karena itunya aja. Kalau yang pertama kan angka. Kalau yang kedua nah itunya tuh. Suara kayak suara laler ya biasanya. Nah itu. Yang seperti itu tidak untuk kaf, enggak berlaku. Ya. Jadi hati-hati dalam pengucapan ikhfa kaf. Kalau di kita mungkin Indonesia mungkin.
Mungkin, langsung. Mungkin. Ya, seperti itu. Jadi langsung wa wada'na anka itu. Kemudian berikutnya wizrak. Ah, di situ ada huruf za. Za sukun. Za itu merupakan huruf yang keluar dari lidah. Kemudian dia huruf yang memiliki sifat yang mengalir. Dan dia memiliki sifat namanya sofir. Sofir itu kalau kita bahasakan, dia hamasnya lebih kuat dari hamas. Desisannya lebih kuat dari sifat hamas. Jadi harus jelas. Wa wada'na anka wizrak. Wizrak. Kadang ada yang kayak sin. Wa wada'na anka wizrak. 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 Harusnya kan wizrak. Z. Kalau di kita Indonesia ya, Z. Dan kemudian juga ada yang dia itu kayak jim. Wa wada'na anka wijrak. Ini apa lagi? Jadi hati-hati itu menggunakan zai, bukan jim. Kemudian berikutnya adalah alladzi a. Nah, di situ ada kalimat dzi, huruf dzi. Kalau kita perhatikan di Quran, dzalnya kasroh, ada ya mati, dan di atas ya mati itu ada bendera. Nah, kalau udah ada bendera ini, sudah dipastikan ini mat far'i. Ya, kalau sudah dipastikan adalah mat far'i. Cuman setelahnya ada hamzah. Nah, ada hamzah ini dihukumi karena ini pada dua kata, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Maka kita membaca dua harokat lebih. Tadi contohnya alladzi anqadha dhahrak. Cuman juga kita boleh dibaca dua harokat saja. Alladzi boleh. Nah, kemudian berikutnya angko. Di situ ada nun mati ketemu qaf. Nah, nun mati ketemu qaf sama seperti kaf bacanya. Hanya saja kita tebalkan saja. Kalau kaf itu kan angka. Kalau qaf itu angko. Bedakan antara baca al dengan ang, bedakan. Ya. Di situ kemudian dha dan dha. Hati-hati dalam pengucapan dha dan dha ini. Jangan kita membaliknya atau bahkan menukarnya. Otomatis dengan tertukarnya huruf akan berakibat makna yang berbeda. Hati-hati. Saking pentingnya pembahasan dha dan dha ini sampai-sampai Imam Jazari membuat bab khusus membahas apa? Babud dhadi wadh-dha'i. Bab pembahasan mengenai huruf dha dan huruf dha, di mana letak-letak yang ada. Karena ini khawatir kita menganggap dha padahal itu misalkan dha harusnya. Nah, jadi hati-hati. Dha itu kita menempelkan lidah samping ke geraham. Kalau dha itu adalah ujung lidah diapit sama gigi seri di atas. Kan beda sekali itu. Kalau misalkan dotnya kita pakai bagian atas tengah, ya berarti lidahnya itu jangan diapit. Kalau dot itu berarti lidahnya nempel ke langit-langit aja. Adapun kalau dha sudah pasti dia harus diapit oleh gigi seri bagian atas. Jadi kita baca alladzi anqadha dhahrak. Nah, kalau dha itu ada getaran. Kalau dot anqadha dhahrak ada hak juga. Dhah alirkan. Ya. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh semuanya. Berarti lebih kepada si huruf yang bersifat mengalir disertai dengan desisan. Ini pembahasan kita kali ini. Dan hati-hati pada huruf yang sama. Apalagi huruf yang mungkin kita hampir sama. Kayak tadi wa wada'na, dua sama, dha berdekatan. Dod sama dha. Hati-hati jangan sampai ditukar pengucapannya. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pembahasannya ya di surat Al-Insyirah ya. Tadi tentunya teman-teman sudah bersama-sama menyimak ya. Dan di surat Al-Insyirah ini identik dengan desisan ya. Yang pertama dan juga yang kedua adalah aliran. Ya. Aliran tadi tentang aliran suara ini sempat kita bahas tadi di pas iklan saja. Baik. Jazakallahu khairan atas ilmunya, Masya Allah ya. Dan silakan kita masih mempersilahkan nih buat teman-teman yang ingin
memperdengarkan bacaan Qurannya, silakan bisa membaca surat Al-Qadr, dikirimkan melalui voice note di 0852 10 943 943. Via telepon juga bisa ya di 0852, maksud kami via teleponnya di 0231 4882281. Kita akan perdengarkan berikut ini dari teman-teman pendengar yang sudah mengirimkannya di 0852 10 943 943 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ya, Masya Allah, Barakallah fih. Ada perkembangan, Masya Allah, bagus. Ya, bacanya bagus, cuman hanya ini saja, hati-hati di pada getaran ro saja. Lebih difasihkan lagi, biar serak lah. Ya, biar lebih serak lagi. Roknya sudah bagus, cuman hati-hati pada getaran, dijelaskan lagi. Kayak tadi contohnya, mungkin karena efek rekaman mungkin ya. Jadi hati-hati di ro. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Nah, jadi R-nya itu sedikit digetarkan dan ditebalkan sedikit lagi. Itu saja. Ya, hampir sempurna, Masya Allah. Masya Allah. Tapi oleh Maha sempurna. Masya Allah. Baik. Iya, terima kasih, jazakumullah khairan atas koreksinya ya. Dan kita akan perdengarkan lagi bacaan Quran berikutnya yang sudah masuk ya di kesempatan malam hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Naam, Masya Allah, Barakallah fih. Bacanya bagus, ya, tenang. Namun ada beberapa huruf yang harus diperhatikan agar bacanya semakin sempurna lagi dan semakin maksimal lagi. Hati-hati tadi pada masalah ketebalan apa? Huruf ra. Tadi yang Al-Qadr, bagian ayat yang pertama itu sudah benar, tebal. Cuman mengapa di ayat yang keduanya hilang tuh ketebalannya? Jadi menjaga konsisten, ya, konsisten. Yang pertama harus tebal, kedua dijaga itu kestabilan apa? Ketebalannya. Jadi contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tetap ketebalannya ada. Jangan wa ma adraka ma lailatul qadr. Kalau qadr dan qadar itu beda. Ya, hanya di ketebalannya saja. Kemudian berikutnya tadi yang syahr. Bi'izni rabb lailatul qadri khairum min 1000 syahr. Haknya alirkan dulu karena sifatnya adalah rikhwa. Alirkan min 1000 syahr. Seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah hati-hati pada ikhfa kaf. Ya, tadi sudah disinggung bahwa dalam pembacaan ikhfa tidak semuanya sama. Untuk kaf maka langsung min kulli, bukan min kulli, bukan. Yang betul min langsung. Dan tadi amr, mimnya juga ditahan. Nah, paling masalah tadi, masalah ini aja, aliran dan juga masalah ketebalan dan ikhfa kaf. Itu yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas koreksinya ya. Ya, satu lagi barangkali yang ingin dipertanyakan Ustaz ya. Tadi di ayat yang pertama alam nasyrah itu kan ketika kita membaca di huruf mim yang mati itu kan rentan mimnya itu terpantulkan Ustaz. Iya. Kadang ada juga yang mendengarkan yang membacanya itu dengan alam nasyrah gitu kan, karena tadi nggak boleh lama-lama sih, jadi rentan untuk terpantulkan seperti itu. Bagaimana caranya Ustaz? Iya, yang pertama yang harus diperhatikan pasti memang dalam membaca itu kita harus tenang ya. Terkadang itu ketenangan ini ya tadi, kalau tidak tenang terkadang ingin cepat, sehingga huruf pun tidak begitu jelas. Jadi yang pertama harus tenang. Dan yang kedua adalah kita memang betul sekali bahwa kita itu harus menjaga dan harus hati-hati dalam pengucapan. Namun ternyata ada beberapa kondisi yang ternyata itu kehati-hatiannya justru menjadi kesalahan dalam bacaan. Seperti tadi mungkin khawatir terlalu lama, tapi akhirnya berefeknya memantul. Atau mungkin tidak ada sama sekali aliran. Nah, jadi yang kedua itu ya harus harus hati-hati, tapi hati-hatinya pun dalam kebenaran. Harus benar. Dan yang ketiga pastinya adalah dalam mengalirkan huruf yang ini kan berarti sifatnya mengalir sedang ya. Intinya makhrajnya itu sudah ditunaikan sebentar. Contoh mim misalkan. Ya tadi mim alam nasyrah. Caranya apa? Udah ketika bibir itu udah nempel sebentar langsung dilepas. Contoh alam nash, alam nash, alam nash, alam nash. Jadi ketika bibir rapat ya udah. Tapi rapatnya sebentar ya. Alam nash, bukan alam. Nah, itu terus cepat. Alam nash, nah itu terlalu cepat. Alam nashrah. Nah, ketika rapat mau nyopot itu, mau keluar itu tetap itu alirannya jangan terputus. Alam nash. Nah, intinya ketika bibir kerapat, suara jangan mutus. Karena biasanya bibir rapat tapi suara mutus. Alam, nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya, berarti intinya suara tidak terputus. Alamna, alamna, alamna. Jadi kita fokus pada rapatnya bibir dan kemudian kedua pada suaranya. Itu yang diperhatikan sih. Oke, baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pembahasan surat Al-Insyirah tadi sampai dengan ayat yang ketiga ya. Betul. Sampai alladzi anqadha dhahrak ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat-ayat berikutnya, ayat yang keempat di surat Al-Insyirah ya pada pertemuan yang akan datang di Kamis malam Jumat insyaallah pekan yang akan datang. Baik. Ustaz, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan insyaallah pekan depan masih dalam pembahasan mad Ustaz atau mad lazim ya. Betul. Baik. Teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM, kami juga ucapkan terima kasih ya, jazakumullahu khairan atas keikutsertaan Anda di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fikum, semoga apa yang kita ikuti, apa yang kita dengarkan di kesempatan malam hari ini bermanfaat sebagai aplikasi kita dalam memperbaiki bacaan Quran kita ya. Baik. Dan pada akhirnya juga kami mohon maaf atas segala kekurangan ya. Saya Hafid, Ustadz Fauzi dan juga segenap kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM kita